drama tentang hutang 50 miliar sukses membuat Kadrun open donasi. Pada ketipu kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari drama tentang hutang 50 miliar sukses membuat Kadrun open donasi. Pada ketipu kan? Jadi, awalnya, mungkin pemirsa Sewo TV sudah banyak yang tahu ya. Awalnya ini kan utang 50 miliar dari Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno ini, itu kan diungkapkan pertama kali oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang diundang di podcastnya Akbar Faisal Uncensored. Nah, di sana kan dia mengungkapkan berbagai macam cerita tentang janji politik antara Sandiaga Uno, Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Nah, di antaranya ini ada 3 janji politik sebelum Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra dan PKS untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di DKI tahun 2017. Ada 3 janji politik antara Anies Baswedan dan Partai Gerindra. Nah, salah satunya itu adalah nanti ketika menjadi gubernur ini tugasnya apa-apa aja, job deskripsinya, kemudian wakil gubernur ini job desk-nya apa-apa aja, itu ada di perjanjian pada waktu itu. Nah, di situ pula terungkap kemudian bahwa Anies ternyata masih punya hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Hobi hutang juga kayaknya. Nah, setelah ini terungkap, kemudian juga terungkap bahwa hutang ini sampai sekarang belum lunas, kemudian muncul berbagai spekulasi, berbagai pembelaan dari tim sesnya Anies yang mengatakan bahwa ini adalah kenapa baru sekarang diungkit-ungkit setelah 6 tahun pilkada dan sebagainya. Dan kemudian juga muncul berbagai macam spekulasi bahwa ini adalah drama, ini adalah skenario yang sengaja dilontarkan oleh timnya Anies untuk membersihkan nama Anies Baswedan. Bener nggak sih seperti itu? Mari kita ungkap satu persatu. Ya, opini dan spekulasi yang pertama. Isu ini akhirnya membuat Kadrun, pembela Anies Baswedan, kemudian ingin membuka donasi, ingin membayar hutangnya Anies Baswedan. Salah satunya ini adalah pemilik akun Twitter bernama @elvizaini yang disinyalir, yang saya sinyalir ketika saya melihat akunnya, ini berbau-bau, beraroma-aroma Kadrun. Karena apa? Karena memang dia membela Anies Baswedan, kemudian di postingan-postingannya itu juga banyak sekali yang meretweet tentang Anies Baswedan, kemudian juga bagaimana dia melakukan kampanye di berbagai daerah dengan banyak sekali yang hadir, ribuan orang katanya, padahal sebetulnya nggak seperti itu. Nah, ini aroma-aroma Kadrunnya kelihatan banget. Jadi di tweetnya, dia ini mengatakan bahwa akan menggalang donasi. Kenapa sih kok utang 50 miliar aja dibikin heboh katanya? Kita akan menggalang donasi untuk melunasi hutang itu. 50 miliar itu nggak banyak katanya, sedikit katanya. Sejak kapan Kadrun punya uang 50 miliar? Nah, kalau misalkan uang 50 miliar itu sedikit, nggak mungkin dong Kadrun ini bela-belain demo hanya untuk mengejar nasi bungkus dan uang tunai 50 ribu. Jangankan 50 miliar, uang 50 ribu aja dibela-belain. Hanya demi mendapatkan itu mereka rela panas-panasan, teriak-teriak, caci maki pemerintah. Itu yang dilakukan oleh Kadrun. Nah, sekarang bilang 50 miliar itu uangnya sedikit. Mereka mau patungan untuk melunasi itu. Sejak kapan Kadrun punya duit? Lucu banget ini emang ya. Nah, lalu kemudian muncul lagi narasi pembelaan yang gencar dilakukan oleh tim sesnya Anies, tim suksesnya Anies dalam rangka mensukseskan di Pilpres 2024 nanti.
saat ini kabarnya, ini info A1 ya, info A1 ini. Mereka ini sedang rapat dadakan untuk mengkonter narasi ini untuk melawan opini ini, bagaimana cara membersihkan nama Anies Baswedan. Nah, yang pertama, ini ada lima narasi yang sudah dirangkum yang akan digunakan untuk melawan drama hutang piutang sebesar 50 miliar ini. Yang pertama, hutang ini bukan pinjaman katanya. 50 miliar ini bukan pinjaman. Karena ini merupakan kontribusi dari Sandiaga Uno untuk biaya kampanye. Itu yang akan mereka counterkan untuk melawan narasi bahwa Anies punya hutang 50 miliar ini. Lalu yang kedua, kalau memang ini hutang sudah dianggap lunas, karena perjanjian awalnya ini, kalau misalkan pasangan Anies Sandi menang, maka hutang ini dianggap lunas karena dianggap sebagai poin pertama tadi. Ini adalah kontribusi Sandiaga Uno sebagai biaya kampanye. Lalu yang ketiga, dengan adanya hutang ini membuktikan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh atau pemimpin yang tidak korupsi. Lalu yang keempat, dengan adanya hutang ini membuktikan bahwa Anies Baswedan ini tidak didukung oligarki. Dan yang kelima, apa yang disampaikan oleh Erwin Aksa ini tidak etis karena melanggar undang-undang ITE dan bermuatan politis. Jadi 5 poin itu yang akan mereka counter, yang akan mereka viralkan di beberapa media sosial punya mereka, punya Kadrun tentunya, untuk mengcounter yang disampaikan oleh Erwin Aksa ini. Nah, sementara itu, kalau menurut saya, semua ini adalah drama atau skenario yang sudah diatur oleh mereka sendiri. Kenapa? Kita analisis bareng-bareng ya. Yang pertama, yang mengungkap ini semua, ini adalah Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sementara kita tahu, Erwin Aksa ini adalah keponakan dari Yusuf Kalla. Sementara Anies Baswedan punya kedekatan yang sangat erat dengan Yusuf Kalla karena dia dianggap sebagai anak ideologis dari Yusuf Kalla. Dan Erwin Aksa juga mengungkapkan bahwa yang mempunyai ide atau yang mengusulkan pertama kali perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini adalah Yusuf Kalla. Nah, jadi kan muter-muter di situ aja tuh. Nah, jadi menurut saya ini memang sudah merupakan skenario yang ada di lingkungan mereka sendiri yang sengaja diflorkan sekarang setelah 6 tahun Pilkada DKI 2017 ini berlalu dan mendekati tahun politik di 2024 nanti. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apa tujuannya mereka melakukan skenario ini? Jelas, ingin membersihkan nama Anies Baswedan. Ingin menunjukkan dan ingin meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa Anies ini adalah pemimpin yang jujur, bebas dari korupsi. Anies adalah pemimpin yang tidak didukung oleh oligarki. Buktinya apa? Buktinya dia masih punya utang 50 miliar. Padahal kenyataannya laporan tentang LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini harta kekayaan Anies Baswedan selama dia menjabat sebagai gubernur DKI ini naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau ingin membersihkan nama Anies Baswedan bahwa dia ini tidak didukung oleh oligarki dengan menyatakan bahwa dia punya utang 50 miliar, sekarang coba bayangkan kalau misalkan dia tidak didukung oleh oligarki, mana mungkin dia keliling Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke menggunakan jet pribadi. Bayangkan, dari mana dananya? Kalau misalkan memang Anies tidak didukung oligarki, dari mana dia punya uang, dari mana dia punya dana untuk menyewa jet pribadi untuk melancarkan aksinya, untuk melancarkan bahwa dia ini sekarang sedang melakukan safari politik. Apakah ini relate dengan apa yang disampaikan oleh kelompok mereka? Enggak nyambung kalau menurut saya. Apalagi dengan adanya Anies punya hutang ini sebesar 50 miliar, kemudian disangkut pautkan bahwa Anies ini adalah tokoh atau pemimpin dan calon pemimpin yang tidak korup.
ini juga nggak nyambung lagi. Apalagi di DKI banyak sekali proyek-proyek yang kelebihan bayar. Memang Anies nggak korupsi, belum ketahuan korupsi. Tapi yang sudah ketahuan banyak sekali kelebihan bayar. Jadi kalau menurut saya ini memang skenario mereka. Ini adalah drama dan juga banyak sekali yang tertipu dengan ini semua. Ini menurut saya pribadi. Banyak yang tertipu dengan ini semua. Ingin membersihkan nama Anies, ingin memoles Anies seolah-olah dia adalah pemimpin dan calon pemimpin yang benar-benar bersih. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya juga nyari dana lagi. Seperti terbukti tadi kan, Kadrun sudah ketipu dan akan melakukan open donasi. Nah sekarang yang bikin heran, yang bikin lucu lagi, logika yang seperti ini. Anies punya hutang, artinya adalah Anies ini bebas korupsi dan tidak didukung oleh oligarki. Nah ini, logika macam apa ini? Jawabannya cuma satu, logika Kadrun. Jadi, kesimpulannya, jangan sampai kita semua tertipu dengan drama dan skenario mereka. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk drama oligarki. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.